atlet-atlet yang kami berikan kembali kewarganegaraannya. Ya, diberikan kembali Kembali, ini adalah anak-anak yang dulu lahir di sini, orang tuanya atau berdarah di sini. Dan saya pun juga proses diet. Nah, itu tadi yang penting teman-teman semua, bahwa sebetulnya menteri kita ini bukan sekedar ngurusin atlet, ngurusin badan ngurusin juga. masyarakat, ngurusin badan juga. Ya, kalau nggak soto, gimana kita jalin kementerian ini awalnya kan, Mbak? Kita aja kaget jadi menteri. Akhirnya main ke perpustakaannya Halo, Mbak. Menteri Pemuda dan Olahraga. Iya dong. Mas, Kecil-kecil cakep cabai rawit banget. ini, perpustakaan. Iya, compact. Dan aku tahu loh Mas, nama perpustakaan ini adalah nama seorang pemuda Betul sekali. yang pernah mendaki dan mengibarkan bendera merah putih. Ya nggak? Betul sekali. Dan Mas Pungkas namanya ya. Toko Pramuka. Toko Pramuka. Pemuda Dan Pramuka. ini ada fotonya tuh. Ya nggak di Ada. sini kan Mas? Iya. Mas Pungkas Tri Baruno. Baru ini diresmiinnya. Jadi dia sempat ketika sempat mengibarkan bendera merah putih di sana Terus gugur. gugur ya. Ya jadi dia buat kita adalah pahlawan Indonesia. Dan ini adalah nama perpustakaan Mas Pungkas. Pungkas di Baruno. Tri Baruno. Mas, Yes. banyak buku-buku tentang Banyak pemuda dan di sini. olahraga nih pastikan. Iya, ini kebetulan udah masuk kategori perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus. Jadi untuk bisa dijadikan untuk ngambil sumber olahraga maupun kepemudaan. Dan boleh buat umum kan Mas? Umum dan ada digitalnya nih. Oke, jadi bisa yang mau juga. minjem buku bisa tanpa datang, Ya, jadi ya, member ya. bisa ngambil. dari Jadi kita. ke kantor Menteri Pemuda dan Olahraga itu, saya tahu tuh Mas, katanya kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sebetulnya milik Ya. pemuda kan. Ada gym di sini, banyak juga sarana olahraga, lapangan tenis. Voli, Voli, basket. badminton. Jadi sebetulnya teman-teman tuh kalau abis kuliah, sekolah, atau abis kerja, kan ini deket dengan Bisa. kawasan GBK. Jadi bisa main sini Bisa ya Mas main ya? sini, Boleh betul. pakai fasilitas Boleh. olahraga di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga ini secara free ya Mas. Free. Tapi daftar dulu. Ya Mas ya? Iya dong, Nah Mbak. ini perpustakaan juga boleh Iya. masuk dan semua boleh baca. Ada juga digitalnya. Betul. Memang bener-bener ya Mas ya. Ya, kita Menterinya siapkan. aja masih muda ya nggak sih? Menteri termuda loh Mas. Iya, kayaknya ya. Dan yang membedakan dari menteri kita ini 2 periode loh. Ampun. Ampun katanya. Soalnya dari sejak era pemerintahan sebelumnya, lalu sekarang jadi menteri juga ngurusin pemuda dan olahraga, Mas Dito Aryo Tejo. Mas, Yes. seneng banget dikasih kesempatan main ke sini gitu ya, Mas Dito. Mas, mungkin yang mau aku tanyakan nih, kan baru-baru ini juga ada juga beberapa pemain naturalisasi nih Mas, Benar. yang sudah disematkan menjadi warga negara Indonesia. Benar. Nah Mas, ini mungkin masih jadi topik perbincangan ramai gitu di media sosial gitu, bahwa nambah lagi nih pemain naturalisasi Indonesia. Kenapa sih Mas kebijaksanaan ini diambil? Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen dan juga pemirsa nih. Ya, jadi prinsipnya kalau saya nyebutnya bukan naturalisasi, tapi Oke. bagaimana ini dalam strategi memaksimalkan potensi diaspora. Oh. Diaspora kita tuh tersebar di seluruh dunia ada 9 juta. Dan sebagian dari itu adalah atlet-atlet yang memiliki bakat. Nah, yang sudah aktif melakukan ini memang tidak hanya sepak bola, tapi memang paling banyak sepak bola. Paling banyak sepak bola. Dan ini suatu langkah yang dimana para atlet yang memiliki keturunan Indonesia ini kita beri kesempatan yang sama dengan atlet yang ada di Indonesia untuk memperkuat tim nasional kita juga.
sebetulnya mungkin bahasa naturalisasinya kita sedikit koreksi ya Mas, Ya, karena sebetulnya mereka berdarah Indonesia gitu ya, ya. jadi memang saat ini atlet-atlet yang kami berikan kembali kewarganegaraannya Iya, diberikan kembali kembali, ini kewarganegaraannya. adalah anak-anak yang dulu lahir di sini, orang tuanya atau berdarah di sini. Jadi Berdarah di sini. bukan sekedar naturalisasi yang kita comot dari Tidak luar, ada hubungannya tidak sama ada hubungannya Indonesia, dengan lalu Indonesianya. diangkat Ya, jadi warga betul. negara Indonesia. Tidak, jadi ada Diaspora. tetap ada Betul. diaspora, dia diaspora. Baik-baik. Iya. Nah, Mas, lalu kemudian teman-teman di sini juga masih bertanya, apakah sebetulnya Mas Menteri gitu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga emangnya kesulitan nyari pemain-pemain atau atlet-atlet berprestasi di sini gitu? Masih kesulitan kah, Mas? Ini masih menjawab ditanyain Iya. terus. Ya jadi gini, ini saya ngomong di seluruh cabang olahraga ya, tidak Iya, hanya iya, bola. tidak Jadi saja memang bola. mungkin kita memiliki banyak atlet, tapi memang untuk ketika kita sudah ngomong di kancah Asia dan dunia, memang harus diakui mungkin saat ini kita dalam penggodokan persiapan untuk atlet-atlet muda yang masih muda sekali ini nanti Iya, siap. Tapi untuk yang di event di momentum saat ini, momentum ini terdekat, jangka iya. pendek dan menengah yang kita harus lakukan mungkin harus memaksimalkan potensi diaspora ini. Baik. Jadi ini pengambilan naturalisasi atau potensi diaspora ini tidak menggugurkan atau tidak menyurutkan komitmen kita mempersiapkan atlet dari hulu ke hilir, dari usia sangat dini sampai senior. Tapi jadi berpikir Mas, apakah sebetulnya kita sempat ada gap gitu, ada loss gitu, kaderisasi gitu? Sampai kemudian harus ada kesempatan dulu dikasih kesempatan proses kaderisasi itu. Ya. Ya, saya melihat semangat olahraga kita sangat bagus, tapi mungkin kita harus berani jujur dan akui kita memikirkan bagaimana Indonesia bersaing di kancah regional yang lebih tinggi dan dunia. Ini mungkin baru benar-benar Iya. aktif setelah kita kembali menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Baik. Memang baik. itu adalah sebuah dorongan dan suntikan yang lompatannya sangat jauh, leapnya sangat jauh. Baik Mas. Setelah kita jadi tuan Asian Games itu di 2018, itu semangat kita baik dari seluruh stakeholder Mbak, jadi tidak hanya pemerintah, tapi ekosistemnya dari federasi, dari atlet, dari ketenagaan olahraga, bahkan dari dukungan dari akademisi, itu lompatannya sangat jauh. Iya Mas, lalu saya nih sebagai masyarakat juga jadi bertanya Mas, kan juga banyak yang bilang bahwa ini misalnya saya pun gitu atau beberapa masyarakat bilang bahwa Indonesia itu sebetulnya mungkin selama ini belum menganggap bahwa olahraga itu menjadi sebuah jaminan masa depan gitu loh Iya. Mas. Sehingga kemudian misalnya banyak orang tua atau bukan bagian dari cita-cita anak-anak untuk menjadi atlet gitu. Ya, jadi memang itu yang saya selalu sampaikan, pertama harus kita berani jujur, bahwa memang kita harus akui, bahkan di dunia, di negara maju pun, tidak semua cabang olahraga itu bisa menjadi cabang olahraga yang memiliki jenjang karir sampai seniornya profesional atau industrinya menyala. Baik. Contoh, misalnya di negara maju manapun yang namanya olahraga renang, atletik, itu biasanya memang cabang olahraga yang fungsinya untuk mewakili negara. Jadi untuk kebanggaan negara. Beda dengan olahraga contoh seperti bola, terus basket, misalnya MMA, yang memang dia arahnya bukan ke arah dipertandingkan antar negara, tapi memang ke industri profesionalnya. Baik. Gitu. Jadi emang kita harus memilah-milih. Ada olahraga yang stage-nya memang untuk misalnya tingkatan mewakili negara, ada yang memang potensinya sampai ke industri profesionalnya. Iya. Lalu jadi menarik ya Mas bahwa sebetulnya ya ini lagi-lagi ya Indonesia tuh sepertinya memang hanya beberapa cabur gitu ya Mas ya yang jadi olahraga favorit gitu ya dan jadi kemudian jadi tontonan dan juga akhirnya banyak masih ada orang tua yang ingin anaknya jadi baru misalnya sepak bola Iya. gitu ya, bulu tangkis Betul. gitu kan Mas ya. Iya. Nah artinya ini tugas Mas Menteri ya bagaimana Yes. kemudian cabur-cabur lain pun jadi menarik Betul sekali. ya kan Mas? Ya, jadi memang kita dari fungsi pemerintah bagaimana pertama
kita bikin landscape-nya, mana cabang-cabang olahraga yang memiliki potensi yang tadi saya bilang, industri atau entertainment. Nah, itu yang menurut saya bisa didorong sebuah olahraga yang bisa ditekuni untuk mata pencaharian. Tapi Nah, mana juga contoh seperti wall climbing, betul, seperti angkat besi. betul. Mungkin di dunia pun tidak ada sebuah liganya atau kejuaraannya yang seperti profit oriented. Tapi ini kan suatu cabang olahraga yang selalu menjadi andalan dalam Asian Games dan Olimpiade. Jadi kan itu otomatis ini untuk kebanggaan negara. Iya, iya. Jadi memang cabur-caburan seperti ini bagaimana pemerintah bersama swasta bisa memberikan penghargaan dan apresiasi yang layak, dan juga sekarang ini kita juga menyiapkan bagaimana atlet ini kita siapkan untuk kehidupan setelah atletnya selesai. Nah, Bagaimana tingkat iya, iya. intelektualnya, akademisnya itu kita Iya. siapkan juga. Menarik nih Iya, topik jadi bahasannya ya. jadi Mm-mm. ini adalah sebuah hal yang kompleks, tapi pasti kita siapkan ke depan. Tadi ini tanggung jawab bersama sebetulnya, Yes. bukan cuma tugasnya Menteri Pemuda dan Olahraga. Mas, kita lihat dong beberapa venue-venue Boleh, yang boleh, bisa dipakai boleh. untuk masyarakat untuk berolahraga di kantor Kementerian Pemuda Iya. dan Olahraga. Yuk. Nah, itu tadi yang penting Iya. teman-teman semua, bahwa sebetulnya menteri kita ini bukan sekedar ngurusin Oh, iya, atlet, ngurusin badan ngurusin juga. masyarakat, ngurusin badan juga. Mas, aku tuh cukup sering nih aku main ke sini. Iya. Jadi udah tau lah perkembangan bagaimana gedung Menpora ini. Nih, yang baru nih, baru lihat nih. Ini baru. Dan Mas, aku harus akui ya, kita sini Mas. Ini tuh cerminan bagaimana aku melihat sosmednya Kementerian dan Pemuda dan Olahraga, Mas. Ini ilustrasinya keren-keren loh. Iya, Representasi banget. anak Oh muda. iyalah, menterinya kan muda. Jadi outputnya pun rasa mudanya tuh terasa banget, Mas. Iya, Ini. jadi kalau yang ini adalah sebenarnya waktu baru nih, Oktober setelah Pak Prabowo dilantik. Jadi ini kan Iya, iya. temanya Sumpah Pemuda. Maju bersama Indonesia Raya. Jadi emang kita biasanya per 3 bulan atau 6 bulan selalu kita ganti karya-karya anak muda. Sebelumnya Jadi ini benar-benar siapapun boleh berkarya sih, boleh, Mas. sebelumnya ini Jadi temanya kayak PON dan Peparnas, tapi udah Oke, diganti. Iya, sesuai tema Nah, ya. ini sesuai tema. Kan ini Nusantara banget tuh, Indonesia Jadi Raya. superhero-nya Indonesia, Nusantara Iya. banget. Nah, ini disukain anak muda ya, Mas ya. Keren ya, pop art. Pop art. Iya. Nah, Mas, itu aku melihat sih memang bagaimana kemudian tadi sudah saya sampaikan, di sosmed pun gaya rasa mudanya itu kentara banget, Menpora. Mas. Ya, Itu sebenarnya udah kewajiban itu sebenarnya. Mas, jadi ya ini perspektif saya sebagai Iya. jurnalis ya, yang melihat perkembangan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu sekarang menterinya muda gitu ya. Tadi aku udah bilang rasa muda itu kentara banget. Hmm. Ini memang yang diinginkan oleh Mas Dito ya. Mereka teman-teman menerjemahkan keinginan menterinya ya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi memang ya walaupun namanya budaya birokrasi ada pakem-pakemnya, Iya. tapi saya ketika masuk sini berusaha kita campurkan yang kira-kira bisa menaikkan produktivitas. Iya. Khususnya pola komunikasi di sini saya coba rubah. Jadi sekarang semua orang bisa berkomunikasi dengan saya, Nggak berjarak ya, Mas ya. walaupun dalam namanya membuat keputusan kebijakan ada step-stepnya. Tapi untuk orang memberikan informasi dan komunikasi, saya sangat terbuka. Makanya saya tiap pagi biasanya mulai jam 7 sampai jam 9 atau sampai jam 10 kalau lagi kosong, saya nongkrong di gym. Di gym ini semua karyawan juga bisa menggunakan. Jadi di situ momentum saya bisa bertemu atau mendapatkan masukan, informasi. Jadi rasanya tuh ini Mas ya, tidak berjarak gitu ya, menteri dan teman-teman di kementerian ya. Saya ingin membuat seperti itu walaupun dalam birokrasi atau pemerintahan yang namanya tahapan harus dilakukan. Bukan berarti kita buka jarak komunikasi, semuanya bisa langsung-langsung. Itu namanya sistemnya rusak. Oke, jadi tetap sesuai dengan jalur pada porsinya. Tapi menteri kita ini memang tetap humble gitu dengan tim di
teman-teman di kantor di Kementerian dan Pemuda dan Olahraga. Ya Mas ya, makanya aku bilang tadi, karena menterinya masih muda, 34 tahun. Ya Mas ya? Iya, 30. 34 tahun. Tapi waktu dilantik kan masih, Masih 32, 32. dilantik 32. Sekarang 34, Alhamdulillah dilantik lagi. dilantik lah. Ini tenisnya. Oh ini lapangan tenis. Dan Mas, aku juga perhatiin tuh gayanya Mas Menteri, selalu sporty setiap hari. Iya Iya. Mas ya? Tapi di era Pak Prabowo agak kita modifikasi. Agak, Karena sesekali ya. lebih formal. Kadang-kadang lebih formal ya. Dan Jadi detailingnya sangat Masya Allah Presiden kita. Jadi kita harus mengikuti. menteri saya harus itu ya, bagaimana Iya. menjaga tetap Penampilan. penampilan pun juga tetap harus dijaga Harus ya. bagus. Nah, lalu Mas, tadi saya sampaikan Mas, tadi Mas Menteri itu juga bagaimana kemudian kantor kementerian ini betul-betul jadi sarana olahraga, merepresentasi kementeriannya sendiri kan Mas? Iya, betul. Nah, semangat itu Mas Menteri ingin tunjukkan kepada masyarakat seperti apa? Apa sih Mas yang ingin disampaikan? Ya pastinya pertama bagaimana kita di Kemenpora ini bisa menjadi rumahnya para atlet dan anak-anak muda. Jadi otomatis ya kita harus menyiapkan fasilitas yang minimal standar lah, standarnya bisa digunakan. Dan ini kan simbol bagaimana dengan program prioritas sekarang, salah satunya adalah bagaimana Indonesia bugar ke depannya. Indonesia bugar. Bagaimana generasi usia dari 6 sampai 10 tahun sehat, dan juga yang remaja sampai yang tua. Dan saya pun juga proses diet. Nah, itu tadi yang penting Iya. teman-teman semua, bahwa sebetulnya menteri kita ini bukan sekedar ngurusin atlet, Ngurusin badan ngurusin juga. masyarakat, ngurusin badan juga. Ngurusin masyarakat loh, bagaimana bahwa kemudian olahraga itu jadi habit ya Mas ya? Yes, pembudayaan itu jadi olahraga. habit. Coba Mas, kenapa sih pentingnya olahraga buat masyarakat Mas? Ya, dengan kita berolahraga, otomatis fungsi organ tubuh kita kan makin sempurna, makin sehat, makin fit, dan makin stabil. Dengan ditopang fisik yang stabil, otomatis cara berpikir kita, jiwa kita, emosional kita juga makin stabil. Kestabilan itulah yang membuat kita bisa membuat suatu langkah dan juga keputusan dalam hidup yang baik. Jadi otomatis itu saling nyambung. Kalau aku melihatnya ini bagian dari tadi Mas ya, bagaimana cita-citanya Presiden Prabowo bahwa kita menciptakan manpower ya, Betul, sumber SDM yang berkualitas, salah satunya dengan rajin berolahraga. Oke, Mas ini playgroundnya Ini playground. Mas Menteri ya, Tiap pagi. tiap pagi olahraga di sini. Dan biasanya pelatnas juga sering olahraga bareng di sini, Oke. kayak misalnya taekwondo, kickboxing, sering di sini, basket juga. Iya, Jadi iya. seru lah kita ketemu anak-anak muda juga, atlet muda kita juga. Jadi ngebayangin ya bagaimana kemudian seorang Dito Aryo Tejo gitu ya, ngurusin sebagai menteri nih di usia masih muda. Tadi kan Mas Menteri udah bilang 32 tahun, terus udah jadi menteri gitu ya, sekarang 34, 2 periode gitu dari Presiden Jokowi, kemudian sekarang menjadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo Subianto gitu. Mas, di usia masih muda menjadi menteri, apa tantangannya sih Mas? Ya pasti tantangannya bagaimana kita melakukan koordinasi komunikasi, itu dua hal yang paling challenging ya. Tapi menurut saya bukan karena muda saja, tapi memang yang namanya olahraga dan kepemudaan ini kan sebenarnya Kemenpora ini tidak berdiri sendiri. Ya. Contoh seperti olahraga, heavy-nya itu kan bagaimana kita manage koordinasi dan komunikasi dengan para ketua-ketua umum federasi. Karena kan pembinaan itu besar porsinya itu di federasi, dan bagaimana kita melakukan pendampingan, kita melakukan motivasi, dan juga melakukan monitoring evaluasi program yang mereka rancang dengan yang kita butuhkan. Sama halnya dengan kepemudaan, apalagi anak muda zaman sekarang kan berbeda seperti mungkin zamannya Mbak Eli. Dulu Gap umur ini. organisasi kepemudaan yang konvensional, yang terstruktur dan banyak rapatnya, banyak aturannya tuh rame. Kalau sekarang kan anak muda bagaimana punya kebebasan dan lebih kepada spesifik agenda. Jadi komunitas dan juga individual social innovation kan saat ini sangat marak di dunia kepemudaan kita. Lalu tadi kan Mas Menteri bilang challenging tuh, karena kan juga harus berkoordinasi dengan tadi Mas,
gap generasi nih. Iya. Bagi tipnya, triksnya apa sih yang Mas Menteri lakukan biar koordinasi dan komunikasi tadi bisa solid, nggak ada silo, itu gimana Mas Menteri tantangannya? Coba cerita. Ya, pastinya kita sebagai orang Indonesia ada timur. Yang pertama, jabatan adalah suatu hal yang saya anggap jubah. Hubungan kemanusiaan itu adalah utama. Jadi, ya contoh saya dengan deputi saya, dengan sekjen kementerian saya, itu mungkin usia mereka ini tidak jauh berbeda dengan ayah saya. Kan kayak bapak anak ya. Iya kan? Tapi karena dengan mungkin kita lebih baik mendengar dan kita juga ketika menyampaikan tugas perintah itu pasti kita mengutamakan norma-norma adab. Jadi menurut saya komunikasi is number one. Jadi itu ya susah juga kalau dijalankan detail, tapi menurut saya adalah bagaimana kita lebih fleksibel, sopan santun, dan juga mengutamakan adab dalam menghargai maupun interaksi dengan tim yang ada di Kemenpora ini. Dan juga di lintas kementerian lainnya. Menarik tadi dua hal. Menteri yang muda seumur 34 tahun, Mas Dito Aryo Tejo itu satu mendengar, dua adab. Yang muda menjaga adab ya Mas ya. Iya ya. Dan akhirnya terasa lebih gampang ya Mas ya menjalankan tugas sebagai seorang menteri yang tanggung jawabnya tadi kan ngurusin pemuda dan olahraga. Tanggung jawabnya itu bertumpu di tangan seorang pemuda ini Mas. Ya pastinya saya tidak bisa menilai diri sendiri, tapi the fact waktu term pertama I am survive gitu kan. Artinya jadi menteri lagi. Enggak, maksudnya survive dari prestasi dan alhamdulillah ya kalau menurut saya sekarang semangat baik dari anak-anak muda dan juga para cabur ya pasti tidak semuanya happy, tapi saya lihat semangatnya ini sudah satu kesatuan gitu. Tujuannya udah jalan bersama dan gerak bersama menuju olahraga yang lebih gemilang lagi. Saya nggak bilang ini terbatas, tapi ini penyesuaian. Dan ini membangunkan seluruh layer. Dan saya yakin ini akan menuju arah yang lebih baik. Aku mewakili aja ya, ini kan kita harus menjawab beberapa komen-komen atau beberapa yang masuk terkait keberadaan seorang Menteri Pemuda dan Olahraga kita, Dito Aryo Tejo. Ada yang bilang karena politis gitu. Tapi Mas Menteri bagaimana menjawab bahwa enggak kok, saya kompeten terkait tugas saya sebagai seorang menteri. Ya kan Mas Menteri kan di Golkar gitu kan ya, lalu kemudian menjadi menteri. Ya pastinya memang yang namanya dunia olahraga memiliki die hard-nya tersendiri. Dan memang orang sangat tidak suka di mana ketika olahraga dijadikan kendaraan politik. Tapi itu semua kan terjawab dengan waktu. Pertama, intinya dari khususnya ya Mbak, olahraga saya ngomong, kalau kepemudaan beda lagi. Olahraga itu bagaimana KPI-nya jelas, prestasinya, jumlah atlet yang dihasilkan, cabang olahraga yang kita dukung, dan juga perkembangannya. Jadi kalau saya, mungkin salah satu menteri yang bisa dilihat sosmednya nggak aktif, kurang aktif. Ya saya sih ngepost cuman kayaknya nggak banyak gitu. Karena apa? Karena menurut saya yang penting bagaimana atlet, cabang olahraga, federasi, stakeholders, akademisi, ini benar-benar kita bisa kompakan dan kita maju bersama untuk olahraga yang prestasinya lebih baik. Dan tanpa politik pun Mbak, contoh, kita kan di olahraga butuh yang namanya dukungan anggaran pemerintah, bagaimana stakeholders swasta, semua ini ada unsur politiknya, dan itu adalah justru sebuah benefit yang saya rasa itu menjadikan kekuatan saya juga, bisa mensupport olahraga dengan ya mohon maaf jaringan ataupun kekuatan politik yang kami punya. Yang nggak boleh itu adalah kita menjadikan contoh misalnya timnas bola atau timnas voli itu saya jadikan kampanye gitu. Itu yang saya rasa elektoral itu nggak boleh. Red flag. Tapi kan bagaimana kita misalnya contoh di DPR, Ketua Komisi 10 yang menangani olahraga itu dari misalnya partai. Ya dengan politik itulah kita bisa ada ruang komunikasi yang lebih intens dan akhirnya olahraga pun jadi didukung. Gitu. Baik, jadi paham sekarang kan. Jadi karena ini bicara tadi anggaran ya Mas ya.
Makanya kenapa kemudian butuh peran swasta kan? Iya, benar. Dan itu kelebihan Dito Aryo Tejo gitu mengkoordinasikan bagaimana kemudian bisa maksimal prestasi olahraga lewat peran serta Peran serta. pihak-pihak swasta, nggak melulu tanggung jawab pemerintah kan Iya, Mas? betul. Nah lalu anggaran kan kita tahu nih ada pemotongan juga kan Mas? Ini kan bagaimana efisiensi dilakukan termasuk juga itu di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Iya. Menyiasatinya gimana Mas dengan efisiensi ini? Ya, pastinya pertama dalam hal efisiensi ini saya sangat setuju, memang ini adalah langkah terobosan sistemik yang membangunkan semua layer. Ya, jadi dari tingkat menteri sampai staf paling yang tingkatan paling dasar. Dan ini memang challenging, tapi bagaimana akhirnya ini bisa ada kekompakan, kita membuat dan menyusun lebih ketat lagi dan lebih efektif. Dan memang dalam hal yang namanya adaptasi, yang kita sudah nyaman, ini hal baru, pasti akan ada yang namanya penyesuaian yang dirasa ya biasa udah zona nyaman kan Mbak? Ya, contoh, memang kita kemarin untuk olahraga lumayan mendukungnya jor-joran. Misalnya pelatnas yang sebenarnya potensi atlet maksimal itu misalnya di angka X, di 10, karena kita memiliki kemampuan finansial yang besar, udah kita manjain 30, siapa tahu makin banyak makin potensi. Gitu ya. Padahal harusnya itu menjadi tanggung jawab misalnya ketua umum federasinya. Karena kan kalau yang tadi saya bilang, ketua umum federasi sebenarnya sudah ada pembagian tugasnya antara pemerintah dengan ketua umum. Jadi ini hal-hal yang saat ini pasti ada riak-riak, tapi kami jamin yang namanya prioritas untuk menuju target-target yang sudah ditentukan Bapak Prabowo yang ada di Astacita, itu insya Allah tidak akan terganggu. Dan pastinya bagaimana tadi yang saya sampaikan, kita menyiapkan kesejahteraan atlet ke depannya dan mempersiapkan atlet setelah kehidupan setelah atletnya selesai, itu tidak akan terhenti. Karena ini the main agenda dan juga tujuan utama dari kementerian ini. Jadi memang ada penyesuaian, saya harus akuin, tapi ini untuk ke arah yang lebih baik. Ya mungkin ini ada masa-masa transisi tadi ya Mas ya, yang Yes. mungkin prosesnya perlu waktu ya. Perlu waktu, Tapi Mas Menteri optimis sebetulnya. Apakah ini artinya Mas Menteri berjanji kan bahwa prestasi olahraga dan bagaimana pembangunan pemuda kita itu akan makin maju kan? Iya, saya rasa yang tadi saya Walaupun sampaikan. anggaran terbatas tadi ya kan? Saya nggak bilang ini terbatas, Oke, tapi bukan ini terbatas. penyesuaian. Penyesuaian. Dan ini membangunkan seluruh layer. Dan Membangun. saya yakin ini akan menuju arah yang lebih baik. Jadi setelah ini pasti gerak lebih enak. Jadi sekarang menurut saya udah nggak bisa nanti tim-tim staff itu bikin perencanaan apa adanya yang sesuai dengan textbook. Tapi ini result oriented ke depan. Iya, Brukus jadi lebih kreatif ya Mas ya? Yes. Kreatif dalam hal tadi, bagaimana kemudian bukan sekedar dana itu bisa tadi, yang Mas Menteri bilang, semua punya tanggung jawab sama, bahwa untuk memajukan prestasi olahraga dan kemajuan pemuda kita itu tanggung jawab bersama, nggak sekedar pemerintah, lagi-lagi Swasta juga kita swasta. libatkan. Betul. Nah Mas, lalu bicara lagi tadi terkait bagaimana kemudian, Mas Menteri kan berkali-kali bilang bagaimana cabang olahraga atau atlet-atlet kita itu prestasinya, lalu dari sisi kesejahteraan mereka juga terjamin. Bahkan setelah jadi atlet pun mereka tetap punya masa depan yang baik. Nah Mas, ini kan juga challenge tadi ya Mas Menteri bilang bagaimana roadmap-nya Mas. Aku ingin tahu roadmap-nya, apakah kita yakin bahwa nanti kita bisa menjamin anak-anak muda kita gitu ya, orang-orang tua sekarang di Indonesia bahwa ya udah jadikan atlet, bahwa olahraga itu jadi prestasi, bahwa olahraga juga jadi masa depan gitu dari sisi industri Mas. Ya, jadi pastinya yang tadi saya sampaikan, pertama untuk kita menyiapkan atlet, kita dari level usia muda, kita ada pusat pelatihan pelajar, baik itu di pusat maupun daerah. Itu kerjasama antara pusat dan daerah. Dan kita juga membangun berbagai training center. Yang di Cibubur sudah jadi, insya Allah siap diresmikan Presiden. Dan itu nanti di Cibubur ada 9 cabang olahraga standar dunia, dan nantinya akan kita kolaborasikan dengan metode pendidikan IB. Jadi nanti kita cari atlet-atlet yang bisa masuk ke situ, nanti insya Allah bisa mendapatkan beasiswa di universitas, di Harvard, di Stanford, kan IB.
Dan di Pengalengan atletik, sepak bola juga sudah kita bangunkan, dan baik lagi cabang olahraga seperti Cipayung badminton. Nah, kembali lagi ini kita siapkan juga pendidikannya. Jadi nanti kita juga mau melakukan suatu percobaan merekrut para atlet ini juga yang memiliki potensi akademik. Nah, untuk bagi atlet-atlet yang sudah ada saat ini, kita juga sekarang sudah bersama LPDP menyiapkan beasiswa untuk kuliah. Jadi hal-hal seperti ini selalu kita siapkan karena kita sangat memahami, tadi saya sampaikan, tidak semua olahraga itu sudah hidup industrinya. Dan tidak semua olahraga itu memang memiliki potensi industri. Jadi selain menyiapkan untuk mewakili negara, bagaimana kita menyiapkan anak-anak muda yang berkecimpung di dunia olahraga, itu nanti juga siap untuk berkecimpung di sektor lainnya setelah masa produktif atletnya selesai. Jadi kompetitif ya Mas, makanya Iya. juga artinya kan ada anggapan bahwa sebetulnya tadi ya Mas ya, kalau menarik nih, ada yang bilang kalau sudah sibuk latihan akademisnya ya kan sekolahnya Yes. jadi terbengkalai ya kan, padahal sebetulnya itu kita harus jawab Ya, bahwa memang ini itu harus ada sebuah kurikulum dan juga sistem pendidikan yang friendly dengan dunia olahraga. Iya. Nah, ini adalah yang kita ciptakan sekolah-sekolah olahraga, dan saat ini alhamdulillah beberapa universitas juga sudah mulai berkolaborasi dan mau merubah sistem kurikulumnya. Jadi iya. ini yang saya sampaikan, tidak hanya sektor olahraga, tapi ini juga terkait dengan sektor-sektor lainnya. Iya, jadi menarik kan, artinya yuk kita orang tua, saya juga orang tua nih, bahwa ketika anak-anak kita aktif di olahraga, masa depan mereka terjamin kok, Yes. ya kan? Dan mungkin tadi kan menarik ya Mas, nggak bisa diterapkan dengan sistem yang sama di semua cabur, karena kan Yeah. beda-beda. Ada Beda-beda. yang secara industri sudah, ada yang memang harus Betul. disupport oleh pemerintah. Pemerintah. Benar. Nah, tadi menarik juga Mas, kemudian bagaimana misalnya pemuda-pemuda kita yang tadi Mas Dito sampaikan gitu bisa catch up Mas, maksudnya aksesnya itu informasi dan lain-lain itu baik anak-anak muda di terpencil di daerah-daerah lain itu bisa kan Mas menjangkau yang tadi Mas Menteri sampaikan? Oh bisa, kita melakukan sangat merata dan terbuka, dan saat ini saya membiasakan, ya hal paling gampang adalah orang memberikan komplain melalui sosmed. Dan itu saya selalu ingatkan kepada tim di sini, semua aspirasi yang ada di sosmed itu harus ditindaklanjuti. Perkara nanti informasinya tidak kredibel atau itu hoax atau apa, itu lain cerita. Jadi miminnya hidup ya Mas, ada Miminnya ya? hidup. Miminnya manusia ya. Bahkan saya sekarang juga Iya, Mas. suka nggak sadar, misalnya kan ada orang yang mention saya Iya. sebuah laporan apa, saya cuma mention Kemenpora, ternyata udah ditindaklanjuti dengan kedeputian terkait. Oke. Jadi mimin kita itu sekarang proaktif. Jadi ini nih pembaruan di Kementerian Pemuda dan Olahraga di bawah menteri kita yang muda ini. Iya. Lalu menarik Mas, saya pernah posting story gitu ya. Jadi post loh sama miminnya Kemenpora. Iya. Jadi saya juga bangga juga sih. Iya. Artinya miminnya Kita pokoknya ada. untuk Iya, aspirasi, pengaduan atau informasi itu kita selalu proaktif. Itu Iya, yang saya iya. sampaikan, karena menurut saya baik di politik dimanapun komunikasi itu yang biasanya menghambat apapun. Jadi menurut saya komunikasi jangan dipersulit. Ya kalau nggak salah tuh gimana kita jalin kementerian ini awalnya kan Mbak, kita aja kaget jadi menteri. Satu lagi soal Mas olahraga itu menjadi industri tadi saya menarik nih. Bagaimana kemudian ada beberapa cabur yang sudah hidup ya Mas ya. Kalau setiap kali ada event penontonnya banyak, tiketnya habis, sponsornya banyak. Nah bagaimana memang iya ada cabur yang belum, tapi kan ada cabur yang punya potensi Mas. Iya. Pingin tahu nih Mas, kira-kira buat bekal nih orang-orang tua, oh cabur ini udah terlalu besar, nggak mungkin lagi kayaknya masuk. Cabur yang kira-kira punya potensi menjamin tadi Mas dari sisi prestasi, dari sisi jaminan masa depan, dari sisi industri itu punya potensi apa aja sih Mas? Kalau di sektor prestasi yang tadi saya bilang mewakili negara, yang saya lihat adalah kita ke depan ini bagaimana memperkuat mother of sport, Oke. yaitu atletik, renang, dan gimnastik. Wow. 3 cabur ini adalah 3 cabur utama yang di multi event seperti Asian Games dan Olimpiade menjadi cabur yang sebenarnya
paling bergengsi diperebutkan seluruh negara. Jujur Indonesia masih lemah di sini. Dan kita ini dalam rangka lumayan fokus dan bagaimana mendorong ini lebih bisa berprestasi lagi. Itu kalau untuk cabur utama ya. Tapi sekarang seperti angkat besi, wall climbing, ini adalah cabur yang kita memiliki potensi yang besar di Olimpiade. Jadi kita tidak tutup mata, ini juga hal yang kita fokuskan. Untuk industri yang saya lihat adalah ini nampaknya baru akan tumbuh adalah tenis dan pingpong. Karena sama ini mungkin belum sektor baik dari liganya dan industrinya dikemas. Dan ini saya lihat federasi-federasi yang baru ini sudah mulai ke arah sana. Jadi ini suatu olahraga yang saya rasa akan tumbuh di Indonesia. Iya, dan menarik juga ya Mas ya, bagaimana iya tadi jadi prestasi, tapi tadi juga nih, kayak tugas menteri juga kan Mas, mengurusi bagaimana masyarakat kita itu punya habit olahraga Mas. Pasti dong, itu kan bagaimana contohnya sekarang saya mendorong, kalau dulu mungkin demamnya kepala daerah baru jadi, pinginnya bikin stadion. Kalau sekarang saya agak persulit, tapi saya ingin para kepala daerah ini minimal membuat sebuah GOR yang standarnya bagus. GOR kapasitas minimal misalnya 2.000 sampai 6.000, multifunction. Jadi ini bisa dipakai berbagai olahraga dan otomatis bisa menjadi industri juga. Karena itu yang kita kekurangan. Dengan adanya GOR di daerah-daerah ini, liga bisa lebih banyak dan juga penonton bisa lebih banyak, otomatis nilai keekonomiannya bisa makin naik lagi. Menarik nih bicara nilai keekonomian ya Mas ya. Yang kita tahu kan secara saya suka lari nih ya. Kan olahraga lari ini udah jadi nilai ekonomi yang cukup menarik kan Mas. Pakai war itu. Slotnya aja pakai war. Telat dikit setengah jam habis. Itu pakai politik juga kadang. Banyak yang nggak dapat slot telepon saya. Ampun. Nah, ya kan Mas, artinya kan olahraga, semua jenis olahraga punya potensi. Jadi tadi bagaimana itu jadi sebuah sarana industri atau sarana yang tadi menunjang sponsornya banyak. Betul, kan udah jelas-jelas sebetulnya begitu ada banyak mes gitu ya, mes olahraga yang misalnya secara orangnya banyak, kan sponsor pasti masuk kan Mas. Dan lari juga, itu Mbak, untuk yang lokal, itu pelari rata-rata per bulannya itu bisa mendapatkan 30-40 juta. Dari pemasukan hadiah 10K atau half marathon. Karena kan kalau yang lagi aktif banget, pelari itu bisa seminggu ngejar 3 lomba. Iya. Saya juga baru tahu sih itu, lumayan. Tuh kan, jadi sekarang lagi rame juga ngambil sertifikasi pelatih untuk pelari sama yang fokus ke lari 5K sampai half marathon. Iya, sebetulnya jadi banyak profesi juga yang sebetulnya menjanjikan dari sisi pekerjaan ya Mas. Tadi yang Mas Menteri bilang, lalu jadi ngambil sertifikat gitu ya, jadi coach ya Mas ya. Kayak kita kan sekarang karena olahraga lari lagi ramai, coach lari juga lagi dicari Mas. Iya, banget. Nah itu juga tugas Mas Menteri kita kan. Semuanya ditugasin ke urusan olahraga. Kalau lokal itu 10K itu kalau nggak salah juara satu minimal sekarang 10 juta kan. Half marathon lebih gede lagi 15 gitu. Dan beberapa Mas. Dan kalau 10 sama half marathon itu mereka masih bisa tuh. Sabtu Minggu ikut 2 event, 3 event masih bisa. Bayangannya Sabtu menang dapat 15 juta, Minggu menang 15 juta lagi, minggu depannya. Berarti sebulan lumayan loh bisa mencapai. Iya, makanya jadi. Tapi potensinya ada. Iya, artinya anak-anak muda kita yang bisa salah satunya tadi jadi atlet lari karena banyak event-event lari. Termasuk juga tadi yang Mas Menteri bilang beberapa jenis-jenis olahraga lain yang menjadi lifestyle ya, Mas ya, bahwa olahraga itu adalah lifestyle dari sisi kesehatan. Oke, nah lalu Mas Menteri ke depan gitu ya, kita ingin kemudian bagaimana olahraga ini gitu menjadi lifestyle ya Mas. Tadi yang Mas kita sudah diskusi bahwa pembentukan manusia yang sehat itu dari olahraga juga gitu, dan itu membentukkan generasi emas 2045. Nah, artinya kan ini kontribusi juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mas. Selain itu, kegiatan apa lagi sih, Mas, yang terkait peningkatan di kepemudaan yang bisa menjamin itu? Jadi memang untuk yang di era pemerintahan hari ini, kepemudaan kita ini akan fokus bagaimana. Jadi program kepemudaan itu tersebar di 30 kementerian lembaga.
dan Kemenpora menjadi leading sektoralnya. Jadi bagaimana kita bersama 30 kementerian lembaga yang ada ini memastikan program development kepemudaan ini sesuai arah yang diinginkan. Bagaimana bisa memimpin secara domestik, yaitu rumah tangga, secara ekonomi, dan juga leadership juga ada, dan sektoralnya pun ada. Jadi kembali lagi saya bilang, ini mungkin kalau kata Pak Pratikno, Menko PMK, setelah dia pelajarin, Kemenpora ini sebenarnya Menko kecil. Bentukan manusia, bentukan generasi. Jadi memang kita, memang kementerian kita kecil secara porsi size anggaran, tapi memang karena di seluruh kementerian lembaga sudah disiapkan program-program untuk kepemudaan, disitulah tugas kita merajut dan memastikan roadmap-nya satu visi misi. Iya. Karena yang menarik juga Mas, ini kan Mas Menteri kan anak muda gitu ya. Salah satu menjadi isu pemuda kita ini kan mental illness Mas. Yes. Nah kan bahwa sehat itu nggak sekedar fisik, tapi juga mental, jiwa dan raga. Dan ini juga sejauh mana sih Mas kontribusi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait tadi bagaimana kemudian teman-teman kita yang muda-muda ini sudah ya mengakunya kena mental istilah sekarang Mas. Ya kita ada namanya program namanya Olah Rasa. Jadi itu lebih kepada mental health kita. Dan mental health ini yaitu bagaimana kita pertama memberikan sosialisasi bahwa mental health itu bukan hal yang tabu bagi kita anak muda. Karena menurut saya ini adalah frase dan juga hal baru di dunia kepemudaan. Mental health. Banyak yang gengsi dan terbuka. Dan masa mental health ini juga menjadi salah satu strategi kita mendampingi para atlet, Mbak. Baik. Bagaimana sport psychology sekarang kita terapkan dan itu masuk di mental health. Oh gitu. Dan kemarin Olimpiade yang kemarin kita 2 emas itu sudah menggunakan metode pendampingan psikolog khusus. Karena itu cukup kuat mempengaruhi Mas ya prestasi olahraganya Mas ya. Oke. Sangat mempengaruhi mental. Pendampingannya sampai ke mental health ya. Mental health, betul. Berapa persen sih Mas kira-kira kontribusinya kalau kayak gitu tuh? Oke, sudah latihan nih, ya kan? Ketika di lapangan ya mental health kontribusinya lebih dari 50% kalau menurut saya sih, Mbak. Tuh, oke, jadi penting banget ya. Iya, Nah psikologi mental ya. Nah itu tadi Mas, bisa nggak sih semacam bahwa juga Kementerian Pemuda dan Olahraga juga jadi kayak tempat, bisa juga tempat, ada tempat semacam curhat gitu kan Mas? Ya kita gitu? memang membuka kerjasama dengan daerah-daerah untuk layanan konseling tersebut. Oke, jadi bisa konseling Dan kan guys. platform untuk mental health digital sudah banyak, itu juga kita rangkul. Iya. Menarik banget ya Mas. Mas, aku punya beberapa pertanyaan cepat buat Mas Menteri nih ya, sebelum nanti kita lari ke pertanyaan yang terkait pribadi. Mas, kira-kira kalau nanti, ini kan karena Mas Menteri mengurusi urusan olahraga, aku pingin Mas Menteri menjawab beberapa pertanyaan cepat ya. Mas, gaspol atau santai tapi pasti? Santai tapi pasti. Begitu ya Mas ya? Bukan gaspol ya? Penabrak. Walaupun katanya gaspol itu nanti nabrak ya. Dan itu sudah santai kan juga bisa ngebut. Oh, dan udah terbukti ya? Santai itu mental. Santai itu mental. Iya kan? Mental yang kuat gitu ya. Jadi mental yang kuat bisa santai, iya kan? Kalau mental nggak kuat kita ngebut nggak santai. Kalau mentalnya kuat ngebut ya terasa santai. Kelihatan kan dari perawakannya menteri kita yang cool. Mas, optimis atau realistis? Optimis dong kalau itu. Oh, tipenya optimis ya. Selalu optimis Mas. Itu bekal iyalah kita. Saya sih bekal saya optimis dan sotoy. Anak muda banget ini. Sotoy sih Mas gimana tuh? Kok positif, sotoy yang positif tuh gimana? Ya kalau nggak sotoy gimana kita jalin kementerian ini awalnya kan Mbak, kita aja kaget jadi menteri. Dan ternyata berhasil ya. Ya kalau itu saya nggak bisa ngomong. Biarlah masyarakat yang menilai. Oke, Mas, prestasi atau partisipasi? Partisipasi. Kenapa? Ya pertama partisipasi itu menurut saya paling penting diutamakan. Prestasi kemudiannya. Teamwork. Teamwork itu penting. Ya. Karena nanti kemudian setelah partisipasi. Saya yakin dengan adanya teamwork pasti ada prestasi. Kalau prestasi duluan nanti nggak ada teamwork, menghalalkan segala cara. Ambal menteri kita ini ya. Mas, tegas atau fleksibel? Saya fleksibel. Kenapa? Penasaran nih. Ya itu sama halnya.
Yang penting itu bukan ketegasan atau fleksibelnya, tapi hasil yang dilakukannya. Yang penting harus tegas dalam berprinsip, fleksibel dalam berkomunikasi. Jadi penasaran nih, kalau misalnya Mas Menteri pernah marah nggak sih sama teman-teman, sama tim? Wah, kalau bikin itu kesalahan? tanya ke tim. Gimana Mas? Saya agak jarang marah, tapi tegas sih. Jadi nggak perlu marah sih? Nggak perlu marah. Karena sebetulnya nggak marah pun beres. Beres. Bisa dikasih tahu tanpa harus Iya, marah. tanpa harus marah. Oke, dan Mas Menteri sudah menjalankan itu dan efektif. Kalau itu saya nggak bisa jawab juga. Oke, biar masyarakat lagi-lagi biar nanti saya tanya ke tim ya. Mas, tantangan atau rutinitas? Tantangan dong. Oke. Mas, apa tantangan nih? Karena masih udah 3-4 tahun, udah menteri, apa tantangan ke depannya? Ya, tantangan pasti selalu ada yang kita nggak tahu. Contoh hari ini efisiensi itu tantangan. Oke. Bagaimana kita bisa meyakinkan stakeholders dan bisa menenangkan internal, dan juga dengan adanya efisiensi bagaimana target tidak miss. Dan janji bahwa prestasi akan makin meningkat. Pasti, kok itu pasti. Saya yakin. Janji ya? Saya optimis kok itu. Spektrum dan seluruh sektor, keunikan diri sendiri itu adalah yang akan menjadi modal nilai dari diri sendiri, Mbak. Ini baru 34 tahun udah jadi menteri. Nanti akan mudah-mudahan jadi menteri terus, ya kan? Kira-kira goal apa sih Mas dari seorang Dito Aryo Tejo ke depannya? Saya mungkin jawabnya klise ya Mbak ya, tapi dalam hidup saya ini berproses bukan dari orang yang berprestasi. Dulu zaman akademis juga bukan yang top of the class gitu kan. Jadi kalau saya pokoknya prinsipnya harus do the best, dan pokoknya di mana kita berada harus meninggalkan jejak yang baik dan legacy yang baik. Jadi target saya hanya itu. Jadi kemanapun setelah itu menurut saya itu udah ya misteri ilahi, dan ya itu perjalanan hidup aja. Kalau dipikirin jadi gila. Iya. Jadi bagi dong Mas ke semua Gen Z itu ya ke depan bahwa sebetulnya menjadi menteri itu bukan karena misalnya kebetulan, ya kan memang Mas Menteri menunjukkan bahwa itu kita semua mampu melakukan, bisa jadi Ya menteri. menurut saya juga nggak menampilkan bahwa saya berasal dan lahir dari mungkin keluarga yang memiliki privilege lah. Saya anak privilege, tapi menurut saya semua itu juga kalau kita tidak maksimal dan tidak kerja keras, saya rasa malah jadi malapetaka. Jadi intinya yang tadi saya sampaikan, ini saya tahu klise banget. Tapi menurut saya pegangan pedoman hidup saya kerja maksimal, do the best, dan surrender. Surrender di sini maksudnya pasrah, ikhlas. Apapun hasil kita tidak seperti kita harapkan, pokoknya ikhlas saja. Kan saya pernah tuh waktu itu maju munas kepemudaan di Golkar, udah di ujung tiba-tiba diperintah untuk mundur. Ya mundur aja, kita yang penting tegak lurus sama pimpinan kan, Mbak. Nah, sisanya kita serahkan aja. Yang penting kita udah mempersiapkan dengan maksimal. Iya, ini masih challenge nih buat anak-anak Gen Z. Menarik deh jawabannya Mas Menteri bilang bahwa iya privilege, tapi kalau tidak bisa menjaga itu menjadi malapetaka. Ya kan ini kan menarik banget. Lalu kemudian bagi dong Mas, selain yang tadi sudah Mas Menteri sampaikan, apalagi sih bekal-bekal anak muda mau maju ini dari seorang menteri kita Dito Aryo Tejo? Ya, dan menurut saya kita harus sering introspeksi apa kelemahan dan keunggulan kita. Nah, memang harus kita bisa menjawab itu paling penting, dan yang mana dirasa itu menjadi keunggulan kita, itulah yang kita perkuat. Karena intinya dalam seluruh spektrum dan seluruh sektor, keunikan diri sendiri itu adalah yang akan menjadi modal nilai dari diri sendiri, Mbak. Wow. Karena sama aja sebenarnya di dunia politik, di menteri, di dokter, di mana. Intinya kan kita harus bisa memiliki pembeda dengan yang lain. Ya kita milih makanan, milih barang pun kan hal seperti itu kan. Authentic ya. Authenticness. Jadi harus menjadi pembeda, harus nggak boleh yang biasa-biasa saja. Dan itu kan tiap orang berbeda-beda, karena tiap orang ada di ruang lingkup yang berbeda, di kolam yang berbeda, jadi dia harus bisa menjawab itu sendiri. Baik,
Satu lagi tadi menjadi diri sendiri ya. Iya. Jadi love yourself itu Iya. bekal banget ya Mas ya. Love yourself dan harus tahu kemampuan keunggulan dari diri kita apa. Ini loh trik bagaimana menjadi anak muda yang maju dari seorang anak muda juga menteri kita, Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Dito Aryo Tejo. Terima kasih Mas Menteri sudah Makasih, Mbak berbagi Eli. bersama orang penting Garuda TV. Salaman dong Mas. Atau gini gaya pemuda.